Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing dan berbagi dengan sahabat Toko Mandi Indonesia tentang bisnis minimarket. Bisnis minimarket ini adalah bisnis yang modalnya cukup besar, ya. Bisa 400 juta, bisa 500 juta, bahkan bisa lebih dari 1 miliar, ya. Kalau rate-nya toko yang kami buka itu di angka 200 sampai 250 juta rate-nya. Atau yang paling kecil ada 200 juta. Ya, jadi ini modalnya besar, dan modal ini dari mitra kami itu yang memang nabung, ya, nabung untuk mulai bisnis ini. Ada yang hasil dari luar negeri, ada yang hasil dari jualan aset, ada yang hasil dari ekspansi daripada usahanya. Makanya memang usaha minimarket ini modalnya besar, sehingga saya akan terus bilang bahwa bisnis ini 50-50, berhasil atau tidak itu 50-50. Makanya sahabat Toko Mandi Indonesia, saya dari awal, dari dulu sampai dengan sekarang, tidak akan pernah berusaha meyakinkan siapapun untuk buka bisnis minimarket ini. Kenapa? Karena nanti akan jadi beban moral buat kami. Ya, ini bisnis yang menjanjikan pasti untung bla 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 bla. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Ini bisnis mudah ya, ternyata faktanya tidak seperti itu. Tapi saya akan selalu ngomong di depan bahwa saya tidak akan pernah berusaha meyakinkan Bapak Ibu untuk buka minimarket. Saya akan berusaha memberikan portofolionya seperti apa, supaya nanti Bapak Ibu mau tertarik atau tidak, silahkan diputuskan sendiri. Begitu. Plus dan minusnya seperti ini, Bu. Plusnya ini, minusnya ini, begitu ya. Karena riweh, ini bisnis riweh ya. Ini bisnis riweh. Ini bisnis yang benar-benar butuh effort ya. Bayangkan ini toko sebesar ini ya. Toko sebesar ini 5.000 item ya, 5.000 item yang harganya naik turun kadang. Terus misalkan saya anggap ini konsumennya sehari 300 ya, 1 bulan berarti kurang lebih ada 9.000 konsumen yang belanja ke sini. 9.000. Kalau saya buat satu orangnya itu seminggu sekali, berarti kurang lebih ada 250 konsumen ya. Beda lagi nanti toko traffic, lebih banyak lagi pasti, karena konsumen hari itu ya hari itu akan berbeda. Tapi kalau di pemukiman ya, kalau rata-rata belanjanya rata-rata transaksinya 300, berarti Bapak Ibu mempunyai konsumen kurang lebih di 2.250 riweh ini. Terus harga pokok itu ya naik turun, harga pokok harus ditawar, toko juga harus dikasih promosi terus menerus supaya tidak hambar ya. Jadi selalu saya bilang ini bisnis yang butuh effort luar biasa, nggak bisa autopilot, nggak bisa autopilot. Jangan percaya kalau bisnis ini bisa autopilot. Namanya bisnis tetap harus dikawal. Indomaret, Alfamart saya katakan juga nggak bisa autopilot ketika masih berada di sistemnya. Bapak Ibu bisa jadi autopilot kalau menjadi franchisee di sana atau menjadi pemilik saham, itu autopilot. Tetapi ketika namanya bisnis nggak ada yang autopilot, semuanya harus dibina ya. Atau ketika misalkan Bapak Ibu mau bikin sistem, Bapak Ibu jadi investor, nanti ini bisnis autopilot, tapi Bapak Ibu harus mempunyai pengelola yang baik, yang bertanggung jawab. Atau ada juga mitra kami yang sudah punya CV sendiri, punya direktur sendiri, punya komisaris sendiri, manajer, terus punya tim, terus bikin toko-toko begitu. Bikin toko terus bikin cabang-cabang. Nah, itu Bapak Ibu menjadi investor. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi pengelola, riweh pasti. Ini saya sampaikan terus-menerus ya. Supaya apa? Supaya mindsetnya itu nggak gampang dulu begitu. Ketika mindsetnya itu di awal gampang, ternyata di tengah jalan mengalami keriwahan, nanti kan akan repot. Tetapi ketika dari awal itu saya bilang adalah riweh, tapi Bapak Ibu masih berani, berarti itu keyakinan yang bagus, itu berarti itu juga nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk menjalani ini. Saya katakan seperti ini, bisnis itu seperti ketika kita naik mobil, naik motor, di depan itu jalannya ada kabut, yang sepertinya kita ketika di luar kabut itu tidak bisa melihatnya, tapi ketika masuk masih ada jarak pandang. Seperti itu konsepnya ya. Yang jelas ini bisnis riweh, dan sistem sama manajemen itu sifatnya hanya membantu memudahkan. Ya, keriwahan itu tetap ada, tapi membantu memudahkan. Mas, nanti kan ada sistem, ada program ya. Sistem itu harus dikawal terus supaya misalkan ini contoh stok, kalau mau update harus dikawal terus. Barang masuk semua harus masuk komputer, barang keluar semua juga harus melalui komputer sehingga stoknya bisa update. Gitu ya. Harga pokok, harga jual itu juga bisa naik turun. Gitu ya. Jadi memang sistem itu sifatnya memudahkan Bapak Ibu sekalian, sistem itu sifatnya memudahkan. Kalau siap dengan ini, insya Allah bisa ya. Mitra kami sudah banyak yang sukses di bisnis ini ya, tetapi saya akan bilang riweh. Contohnya ini di toko ini toko mitra kami. Jadi beliau juga berada di jauh, beliau berada di luar kota, pengelolaannya diserahkan ke pengelola sama ke tim, dan tokonya juga jalan, omsetnya juga cukup bagus gitu. Saya tidak akan pernah ngomong omset ya, omsetnya cukup bagus dan bisa jalan.
Dan dulu ketika mampir ke kantor, saya juga akan ngomong, riwah Pak, bisnis ini riwah, kok Bapak jauh tapi kok berani begitu. Beliau memberikan narasi-narasi, memberikan keyakinan bahwa beliau bisa, ya begitu. Kami membantu, sifatnya begitu. Jadi tugas toko Madri juga membantu. Sampai dengan sekarang juga masih sering konseling. Ini toko usia sudah 4 bulan, sampai dengan sekarang masih konseling, masih sharing setiap akhir bulan. Mas, kita ada peningkatan begini, kita masih sharing karena kita pelaku usaha yang sama, kita masih sharing-sharing terus begitu. Ya, sahabat toko mandiri di Indonesia, yang sahabat toko mandiri Indonesia mau buka minimarket, silahkan belajar. Nonton video ini dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir kami sering sharing video toko mandiri, video seputar minimarket. Silahkan dipelajari dari awal sampai akhir. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini apa adanya, karena saya punya toko sendiri, saya mengelola sendiri, saya juga mengalaminya sendiri, sehingga apa yang saya sharingkan adalah apa yang sudah saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.